Hai, sahabat-sahabat tercinta. Saya ingin berbagi tentang sebuah novel yang sangat menarik berjudul Namaku Mata Hari. Novel ini ditulis oleh Remy Silado. Nah, uniknya saya membeli novel ini di sekitar tahun 2010-an ya, saya lupa di 2011, 12 atau 13. Namun kemudian masih terbungkus dalam plastik, saya simpan di rak buku saya karena saya pada saat itu belum ada waktu untuk membacanya. Dan barulah di awal tahun 2025 saya membaca novel ini. Dan sangat mengejutkan buat saya. Novel ini sangat menarik. Karena novel ini bercerita tentang seorang wanita yang cantik, pintar, terampil, dan suka seni, seorang seniman. Dan dia memang seorang penari yang handal dan unik, kontemporer, keluar dari pakem-pakem tapi tetap pada keindahan yang yang esensi seperti itu. Nah, kenapa saya katakan sangat menarik? Karena di novel ini Remy Silado banyak membuat tokohnya bercerita tentang hal-hal yang tidak saya ketahui, tidak saya dapatkan di bangku kuliah, di bangku sekolah maupun dalam kehidupan saya. Dan kemudian novel ini juga menampilkan berbagai kosakata dalam berbagai bahasa, karena tokoh Matahari ini dapat berbicara, berkomunikasi dengan berbagai bahasa asing selain Inggris. Nah, Matahari ini adalah keturunan Indonesia dan Belanda, perpaduan Indonesia dan Belanda. Menariknya juga bahwa Matahari ini adalah seorang perempuan, tadi saya katakan cantik, pintar, cerdas, namun kekurangannya adalah dia terlalu percaya diri, tidak membiarkan Tuhan, Sang Pencipta, mencampuri hidupnya, dan tidak kalau menurut saya ya, ini dari kacamata saya, menyangkal kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Jadi dia terlalu percaya diri, terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri, dan akhirnya terjerumus di dalam mengkomersilkan kecantikannya, kecerdasannya untuk kepuasannya. Salah satunya adalah uang, dan dia juga terjerumus di dalam prostitusi, terselubung, mata-mata, spionase, dan juga berbagai konflik ya dengan suaminya, dengan orang-orang yang dia temui, beberapa orang yang ada di sekitarnya, dan juga Matahari juga sangat mengagungkan logika, berpikir secara rasional, penalaran. Jadi keimanan Matahari bukannya tidak memiliki, tetapi menomorduakan, seperti itu. Kemudian selain konflik, selain penyangkalan terhadap kehadiran Tuhan, juga penyalahgunaan kecantikan dan kecerdasannya, prostitusi, spionase, masih banyak lagi. Nah, makna yang saya ambil dari novel ini adalah sepintar apapun kita, secantik apapun kita, sehebat apapun kita, hal yang terpenting adalah takut akan Tuhan. Takut akan kuasa Tuhan dan membiarkan kuasa Tuhan menguasai hidup kita. Dan selalu mengandalkan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya
matahari juga mengakui keberadaan Tuhan di akhir-akhir hidupnya. Saya tidak akan memperbanyak lagi menjelaskan tentang isi novel ini karena nanti kejutannya tidak lagi terasa nanti ya oleh teman-teman yang membaca, sahabat-sahabat tercinta yang membaca. Namun pesan saya, tolong yang membaca novel karya Remy Silado yang berjudul Namaku Matahari, jadi bukan matahari ya disambung ya, tetapi matahari, dua suku kata. Maksud saya dua kata gitu ya. Tolong yang membaca adalah yang berusia 19 tahun ke atas. Karena menurut undang-undang, anak-anak itu kategorinya umur sampai 18 tahun. Jadi saya sangat menganjurkan 18 tahun jangan membaca dulu novel ini, karena novel ini berat, bisa kena mental juga ya. Terutama untuk yang perempuan-perempuan nih ya, yang untuk perempuan, wanita, gadis ya. Jadi 19 tahun ke atas, begitu ya. Nah, selamat menikmati novel ini, dan saya mau berpesan lagi kepada pembacanya bahwa nikmatilah novel ini dengan mengambil sisi positifnya. Seperti yang tadi saya katakan, banyak sekali pengetahuan yang ada di dalam novel ini dan dikemas dengan narasi yang sangat indah, sangat enak dibaca gitu ya. Seperti itu, tebal. Oleh karena itu saya membacanya dengan menyicil ya, tidak sekaligus misalnya 4 jam, 5 jam gitu ya. Karena saya juga memiliki kesibukan yang lain. Namun meskipun dicicil, tetap karena saya ini visualisasinya sangat kuat, jadi saya tetap bisa menyambung apa yang sudah saya baca dengan yang baru saya baca. Ya, jadi tidak terlepas gitu ya. Saya masih ingat gitu, seperti itu. Nah, sekali lagi saya menganjurkan perempuan-perempuan, gadis-gadis, ibu-ibu ya, silakan membaca novel yang sangat-sangat indah ini, sangat bagus, dan petiklah banyak pelajaran dari novel ini. Saya ulangi bahwa segala sesuatu, talenta yang diberikan oleh Tuhan, gunakanlah untuk kebaikan, jangan disalahgunakan, jangan disalahartikan, dan biarkanlah hidup kita dikuasai oleh Tuhan, dan mari kita selalu berjalan di jalan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kuasa Tuhan yang mengatur hidup kita, dan selalu bersyukur, dan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, bersandar pada pertolongan Tuhan di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap kesukaran, di dalam setiap kesedihan, dan selalu mengingat Tuhan di dalam kegembiraan, kejayaan, dan kesuksesan. Selamat membaca, sahabat-sahabat tercinta. Selamat menikmati. Damai di hati, damai di bumi.